Tribenar Sabtu 24 September lalu, para pelajar Buddhis dari Pusdiklat Buddha Mamaka menanam bibit bakau di kawasan Belitung Mangrove Park. Pasalnya, aksi menanam 1.000 bibit bakau ini merupakan kegiatan edukasi dan bentuk kepedulian mereka terhadap lingkungan Tribuners. Dalam kegiatan ini ada sekira 3 jenis bakau yang ditanam. Semua jenis tersebut dipilih dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan Tribuners. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Adelina Nurmalitasari dari Pos Belitung. Silakan rekan Adelina. Baik, terima kasih rekan Ariska dan Tribuners. Dapat kami informasikan bahwa memang di kawasan Belitung Mangrove Pakusong Bugis, Desa Jurus Seberang Belitung ini, pengunjung, masyarakat maupun komunitas bahkan perusahaan dapat berdonasi untuk pembibitan bakau seperti yang baru-baru ini dilakukan oleh Pusdiklat Buddha Mamaka yang melibatkan para pelajar agama Buddha untuk menanam 1.000 bibit mangrove atau bakau. Dan tidak saja menanam bakau, kelompok yang berdonasi juga akan mendapatkan pengetahuan seputar bakau dari para pengelola lokasi yang juga menjadi destinasi wisata ini, mulai dari jenis bakau, manfaatnya, hingga seputar program donasi bakau yang dilakukan oleh pengelola yakni HKM Seberang Bersatu. Dan saat kami temui, Wakil Ketua HKM Seberang Bersatu, Heri, mengatakan dengan berdonasi pohon bakau, nantinya pengelola akan menyiapkan bibit dan letak penanaman bakau. Donasi ini juga dilakukan bergantung dengan kemampuan kelompok atau komunitas masyarakat, dan uang donasi tersebut akan disesuaikan pula dengan jumlah bibit dari bakau yang ditanam. Nah, dengan Tribuners dengan nilai donasi Rp5.000 per pohon, nah sebagian donasi ini disisihkan untuk ongkos pengelola, lalu sebagian besar donasi yang terkumpul untuk proses pembibitan kembali. Dan semua proses pembibitan bakau juga dilakukan di lokasi tersebut. Dan wadah media tanam yang digunakan untuk pembibitan bakau ini yakni menggunakan sampah gelas minuman plastik. Dan pengelola sendiri sengaja tidak menggunakan polybag karena polybag ini hanya dapat dipakai sekali lalu menjadi sampah. Sedangkan penggunaan bekas gelas minuman plastik ini dilakukan untuk mengurangi sampah yang ada di pesisir. Bahkan gelas minuman plastik tersebut bisa dipakai untuk 2-3 kali pembibitan. Dan jenis bakau yang ditanam pun juga disesuaikan dengan kondisi area yang ditanami, Tribuners. Ada yang ditanam di pesisir pantai yang tanahnya berpasir, ada pula yang ditanam di tanah berlumpur yang tergenang air. Dan beberapa jenis bakau yang ditanam di kawasan Belitung Mangrove Park ini diantaranya ada Rhizopora apiculata, Rhizopora stylosa, dan Bruguera. Dan rupanya tanaman bakau ini memiliki manfaat selain juga untuk menahan abrasi. Misalnya jenis Bruguera, ada beberapa daerah yang juga sudah memanfaatkan dan mengelola buah ini untuk menjadi produk makanan pengganti tepung sagu untuk membuat kue. Bahkan berdasarkan penelitian, karbohidratnya melebihi nasi dan baik bagi kesehatan. Dan jenis bakau tertentu juga dapat berkhasiat sebagai obat hingga bagian-bagian tumbuhannya dapat diolah menjadi produk makanan. Jadi manfaat mangrove ini selain untuk memperbaiki kondisi lingkungan, juga ada potensi ekonomi bagi masyarakat karena bakau dapat dikembangkan menjadi produk makanan dan minuman. Dan kegiatan menanam bakau di kawasan Belitung Mangrove Park ini juga terus dilakukan. Beberapa di antaranya pun rutin dilakukan oleh sekolah, pramuka, maupun komunitas penggiat lingkungan. Aktivitas ini juga sekaligus membantu pengelola Belitung Mangrove Park dalam merehabilitasi lahan eks tambang tersebut, karena memang proses rehabilitasi ini sendiri membutuhkan biaya dan tenaga. Demikian rekan Ariska. Baik, terima kasih rekan Adelina Nurmalitasari dari Pos Belitung. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan pembimbing Pusdiklat Buddha Mamaka, Bante Damafudo. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi kami dari Pusdiklat Buddha Mamaka, pada kali ini kita mengadakan program untuk penanaman 1.000 pohon bakau. Ya, tepatnya tanggal 24 September 2022, di mana kali ini kita berharap dengan penanaman pohon bakau ini, lingkungan yang ada di Belitung ini akan menjadi lebih baik, menjadi lebih lestari, sehingga dapat membawa kemakmuran bagi masyarakat di sekitar dan juga menjadi ikon pariwisata di Kota Belitung di masa mendatang. Nah, kali ini kami juga mengajak
para pelajar agama Buddha. Nah, kebetulan di samping Bante adalah Pak Didik. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.